Saudara sekalian, itu tadi soal 212 ya. Memang besar pendukungnya, tapi ya harapannya kalau memang pendukungnya besar, ya mudah-mudahan besar pula suara untuk Anies Baswedan. Karena sepertinya ya hanya Anies Baswedan yang bisa mewadahi kepentingan 212 kalau seandainya mereka ingin dibukakan keran selama ini kan mereka dihukum secara sosial padahal mereka tidak melakukan kejahatan apa-apa. Itu persoalannya. Dan saya kira ya butuh presiden yang berani terang-terangan mengatakan bahwa we are welcome ya terhadap gerakan 212. Malah saya pernah mengatakan mudah-mudahan 212 itu bisa menjadi the biggest Islamic festival ya in the world ya kan. Tetapi tentu yang tidak suka ya boleh berpendapat lain. Tetapi alangkah baiknya kalau Indonesia memiliki festival Islam terbesar di dunia yang bisa menghadirkan 3 juta orang misalnya ya. Di situ ada pertunjukan seni, budaya dan lain sebagainya, perdagangan dan lain sebagainya. Why not? Dan itu bisa terjadi ya. Jadi 212 tidak lagi semacam sebuah gerakan politik, tapi gerakan kultural, sosial dan budaya. Why not ya? Tapi kan pemerintahan sekarang ini begitu alerginya dengan gerakan ini itu soalnya ya. Bahkan ada kecenderungan misalnya to some extent Islamophobia. Itu sobat RH sekalian yang kita catat ya. Sampai saat ini memang kelompok 212 ini belum memutuskan akan memilih siapa. Habib Rizik Syihab sebagai pemegang tongkat komando belum bicara apa-apa. Nah ini kan preferensi ini ketika belum ada komando dari Habib Rizik Syihab. Kalau sudah ada komando dari Habib Rizik Syihab, ya saya kira angkanya akan semakin kuat terhadap sosok yang akan di-endorse oleh Habib Rizik Syihab. Ya dugaan saya Anies Baswedan rasanya. Nggak mungkin lah 212 misalnya mengendorse yang lain. Saya membayangkan bahwa yang di-endorse ya pastilah Anies Baswedan ya. Rasanya kalau endorse Ganjar sudah nggak mungkin, endorse Prabowo rasanya juga kecil kemungkinan. Maka yang paling mungkin adalah mengendorse Anies Baswedan. Itu ya saudara sekalian kalau kita lihat preferensi politik Habib Rizik Syihab selama ini. Karena rasanya ya hanya Anies yang bisa berdialog secara baik dengan kelompok ini ya. Karena bahasa sosiokultural Anies ya jauh lebih dekat dengan kelompok ini ya. Bahasa agama dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Dan kelompok ini kelihatannya juga sayang kepada Anies Baswedan. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Bung Repli, terima kasih. Saya pun yakin dan kita pun yakin arah dukungan petamburan kemana dari kemarin. Kita tahu, kita yakin akan melimpah ke Anies Rashid Baswedan. Dan saya sepakat dari usulan Bung Repli, mohon untuk diusulkan ke Petamburan, ke Kang Rizik Syihab. Kalau memang benar kekuatan Islam yang akan membuat maju, damai, sejahtera, dan positif dinilainya, coba ada gerakan ekonominya, bazar, festival, itu saya sepakat. Nah kita mengkritik mereka itu karena ketika tampil menjadi penyokong politik, lalu isu yang dimainkannya adalah selalu isu agama, seolah yang dipilihnya adalah paling beriman, paling taat kepada Allah dan segala macamnya. Dan yang lainnya tidak beriman, tidak taat kepada Allah, memusuhi Islam,
Nah, isu ini loh, ketika kemudian kelompok ini masuk ke ruang politik, menjadi kendaraan, menjadi penyokong politik, maka isu yang dimainkannya ini membuat pecah masyarakat, Bung Repli. Ribut, gontok-gontokan masyarakat, Bung Repli. Kalau kemudian mengadakan festival segala macam, oh kita dukung, boleh jadi kita pun akan hadir, nggak jadi soal. Bagus itu, keren itu. Bukan hanya gerakan politik, tetapi gerakan ekonomi. Oh keren. Tapi kan selama ini citra mereka itu ya tampil hanya di persoalan-persoalan politik, yang kemudian lawan politiknya dijustifikasi, dicap seenak deweknya. Ini persoalan, Bung Repli. Ini persoalannya. Coba bisiki di telinga mereka, kasihkan terang. Jangan lagi memakai isu agama untuk kepentingan politik semata. Kalau menggunakan isu agama untuk kepentingan politik, nah ini celah untuk kita masuk. Karena nggak bisa. Mereka mengklaim sebagai perwakilan umat Islam, nggak bisa. Nggak bisa itu, Bung Repli, nggak bisa. Masih ada NU, masih ada Muhammadiyah, dan yang lain sebagainya, yang kemudian anggotanya lebih besar tapi tidak mengklaim paling Islam itu, tidak mengklaim di ketua umumnya sebagai imam besar, tidak, jenderal umat Islam tidak, biasa aja. Nah ini persoalan. Ketika mereka klaim sebagai seolah wakil umat Islam, ini yang kita gugat karena kita sebagai umat Islam tidak merasa terwakili oleh mereka. Kalau tidak ada narasi-narasi itu, udah biarkan lah. Gak jadi soal. Menjadi kemudian mengadakan bazar segala macam, keren itu, festival, keren. Begitu, Bung Repli ya, bisiki kepada mereka. Begitu dong. Silahkan masyarakat yang menentukan pilihan. Kita punya kedaulatan untuk memilih orang, ya, urusan pilpres ini. Meskipun di Anies ada senior saya, Caimin, saya akan pertimbangkan matang-matang, masak-masak. Kalau di sana ada kelompok itu, apalagi nantinya akan mengakomodir kepentingan-kepentingan. Bayangkan tujuan politiknya udah berbeda kok. Kalau kemudian Anies mengakomodir HTI, yang tujuan politiknya adalah menegakkan khilafah. Bahas satu isu yang dilayangkan oleh Refli Harun. Kata dia, Ganjar dan Prabowo ketakutan karena Anies didukung oleh mayoritas 212 FPI dan hanya Anieslah yang akrab secara sosiokultur, religi dengan orang-orang FPI. Terima kasih Bung Refli telah memberikan kabar kepada kita semua bahwa sekarang ya semakin terang benderang bahwa Anies didukung oleh siapa bukan masalah. Salah dan benar bukan masalah, bermasalah atau tidak. Silakan diserahkan kepada publik. Apakah publik menginginkan untuk organisasi itu kembali hidup, difasilitasi oleh Anies atau bagaimana? Sekalian saja sama HTI-nya aktifkan lagi. HTI biar ada gaung yang mentogut-togutkan Pancasila. Kalau Anies mengakomodir FPI yang tujuan politiknya adalah NKRI bersyariah, maka ini sudah bertentangan secara prinsip dasar ya dengan kita, dengan NU dan segala macamnya. Oh iya dong. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.